selanjutnya kita persilakan kepada para pasangan ini untuk bisa bertanya. Tapi satu keluarga satu pertanyaan saja ya. Kita ke Pak Coki dulu. Mau bapak atau mau ibu yang nanya? Silahkan. Silakan satu pertanyaan. Oke, ibu silakan ibu menanya. Ini nih, biasanya kan kita suka apa ya? Emang wajar sih suami istri itu pasti ada konflik. Cuma kadang kita suka menghindari konflik supaya ntar aja deh, lagi capek nih, pengen ngobrol sesuatu tapi kayak dimundur-mundurin. Tapi akhirnya jadinya numpuk di kita gitu. Betul. Nah, gimana caranya tuh bisa mengkomunikasikan ke pasangan, tapi di saat yang tepat dan di momen yang tepat, sedangkan kita momennya tuh nggak pernah dapet, tapi unek-unek kita tuh udah kayak kekumpul gitu, kayak pengen meledak aja gitu. Betul. Iya, ini menarik dan sering kali terjadi sih. Ini bertanya apa curhat ya, Bu? Maaf ya Pak, maaf ya. Kan sesuai logonya, mumpung kumpul curhat. Oh iya ya benar, kan? oh iya benar juga. Kamu pinter sekali ya Kak. Iya, makasih loh. Udah lama ya bareng sama kita ya. Oke, silakan. Iya, jadi bener banget. Terkadang kita nggak mau ribut misalnya seperti itu, atau merasa banah nanti aja, akhirnya kemudian kelupaan atau kadang pada saat yang berbeda kita kayak jadi malas buat ngebahas lagi kan. Nah, jadi sebetulnya kuncinya pada saat lagi situasinya enak, lagi sama-sama dalam situasi santai, kita bikin persetujuan dulu nih gitu sama pasangan. Atau nego dulu, misalnya, aku tuh orangnya nggak bisa loh kalau misalnya masalah itu dibiarkan terlalu lama. Jadi boleh nggak kalau misalnya setiap kali ada unek-unek atau ada masalah atau ada yang mengganjal hati aku langsung ngomong sama kamu, boleh nggak? Misalnya gitu. Tapi kalau kamu satu lagi nggak mau ngedengerin, atau memang lagi stres dari kantor atau apapun, kamu kasih aja tanda ke aku, misalnya, oke yang nanti ya 15 menit lagi, atau nanti yang habis makan malam. Nah, tapi aku orangnya mesti diselesaikan di hari itu, misalnya contohnya kayak gitu. Nah, kalau kita sudah ada kesepakatan, itu akan lebih enak sih menyampaikannya. Jadi kita harus ingat, kadang ada pasangan gini, pokoknya aku nggak mau ya punya masalah ngelewatin setelah tidur malam gitu, karena menganggap bahwa kalau besoknya udah kayak nggak niat lagi buat cerita. Nah, jadi sebelum tidur malam, coba untuk saling introspeksi, saling ngobrol. Kamu gimana perasaannya hari ini? Aku mau dengerin deh perasaan kamu. Atau bahkan kalau nggak ditanya pasangan, kita yang ngomong. Yang aku tuh penting banget loh untuk kamu dengerin. Boleh nggak sediain waktu kamu bentar, aku mau ngobrol sesuatu nih. Terus kita omongin gitu. Jadi sebisa mungkin memang bener banget, setuju banget. Jadi jangan dibiarkan berlarut-larut, harus sesegera mungkin supaya memang selesai dan kita nggak ngebawa beban ataupun sampah pikiran kita. Baik, semoga sudah terjawab ya. Kita ke keluarga Pak Firdy, mungkin Bapak atau Ibu yang mau bertanya silahkan. Dia. Ah iya. Anda aja. Ini lucu ya nih kalau ini. Aku. Ngoper-ngoperan. Langsung Gimana? Ya, ini sampai sore terus sampai malam nih gini doang nih terus ya. Silakan Pak Firdy, boleh. Nanya apa saya? Nah lo ini satu ruangan menghela nafas soalnya. Kalau nggak ada nggak apa-apa, tapi silakan. Jadi gini, ini kan akan jadi level hidup yang baru buat kami kan. Setelah 10 tahun menikah, baru punya anak. Dan saya pernah dikasih nasihat dulu sama salah seorang kakak rohani lah katakan gitu. Dia pernah kasih nasihat gini, kalau bisa jangan nunda anak kelamaan gitu. Ini waktu kita belum tahu nih kalau ada penyakit ya. Dia bilang karena gini, kalau udah terbiasa hidup berdua, kemudian lahirlah satu pribadi lagi, tanda kutip, mengganggu hidup kita gitu, tanda kutip ya, bukan mengganggu beneran. Saya sih menanti-nantikan anak ini, tapi andai kata terjadi ketika anak itu lahir, ngerubah semua suasana di rumah langsung kayak, katakanlah kita nanti mungkin nggak siap dengan itu. Nah kita harus ngapain ya? Iya, betul. Baik, ini kritis juga, silakan. Iya, betul, bagus tuh pertanyaan. Jadi benar, jadi memang tadi begitu sudah terbiasa berdua, udah nyaman ya. Udah nyaman, tiba-tiba ada anak nih. Nah anak ini kan tadi banyak sekali yang akan dilakukan nih. Misalnya, tatanan berubah ya. Tatanan berubah, finansial juga pasti akan nambah, belum lagi nanti pendidikan, pola asuh, belum lagi kalau anaknya ada misalnya perilaku-perilaku yang tanda kutip yang memang kita nggak siap menghadapi. Ada challenge-nya di balik itu. Nah jadi intinya satu, kalau memang menghadapi itu satu, baca-baca dulu tentang parenting, karena itu penting tuh bagi suami istri ya, baik yang memang sedang mempersiapkan ataupun memang dalam rangka mempersiapkan buah hati. Baca parenting, kemudian ikuti informasi-informasi misalnya diadakan di seminar ataupun webinar. Nah kemudian yang kedua, bisa kemudian komunikasikan berdua, kira-kira nih ya, dalam proses nanti ada anak, kira-kira kita yang di dalam hal mana sih yang perlu dibenahi. Nah kalau memang bisa dibicarakan berdua, bicarakan. Kalau nggak ada atau nggak bisa,
bisa melakukan dengan tenaga profesional atau konselor. Nah, seperti itu. Contohnya, misalnya ada aja kan, misalnya, oh oke, aku merasa bahwa yang harus dibenahi adalah karakter aku deh, karena aku tuh orangnya emosian, karakternya juga mudah marah. Nanti kalau punya anak gimana nih? Tiba-tiba ngelihat dia numpain minuman, aku langsung marah, gebukin anak, kan gak lucu misalnya gitu ya. Nah, jadi akhirnya itu dulu yang diperbaiki misalnya. Jadi kita masing-masing memang saling mengevaluasi diri sendiri, kan kemudian kemukakan pada pasangan, sehingga itu kita nanti bisa bawa tuh ke ranah profesional. Kalau memang itu dirasa ada yang mengganggu. Tapi kalau selama ini kita enggak kok, kita semua oke-oke aja, secara karakter oke, finansial oke, kemudian semua secara planning juga sudah mantap dan sebagainya, ya udah itu nanti running by doing aja gitu. Karena yang penting tadi baca peran parenting, kemudian banyak-banyak juga kalau misalnya punya grup ya, mau diikutin misalnya grup untuk menjadi orang tua, nah itu juga boleh. Seperti itu. Jadi yang penting informasi aja yang didapat, dan sisanya tenang aja, semua pasti akan berjalan sesuai dengan pada saatnya gitu. Dan memang sangat diperlukan dukungan dari pasangan, karena pasangannya akan mengingatkan kan. Dan pola asuh kalau bisa sejalan gitu. Misalnya contohnya apa yang memang sudah kita sepakati, apa yang do sama don'ts-nya itu kalau bisa sama atau sia sekata gitu. Jadi jangan nanti ayahnya bilang iya, ibunya bilang enggak, ayahnya bilang boleh, ibunya bilang nggak boleh, itu membingungkan anak kan. Nah, makanya tadi informasi tentang parenting itu perlu sekali.